Oke, untuk IGD itu kan merupakan instalasi gawat darurat. Nah, biasanya yang di IGD itu ada tim medis dan paramedis, yaitu berupa dokter, perawat, bidan, dan petugas laboratorium yang standby di IGD. Untuk ketentuan khusus sih biasanya diutamakan adalah tenaga kesehatan yang sudah memiliki sertifikat kegawat daruratan. Seperti biasanya kalau untuk dokter itu ada sertifikat ACLS, ATLS, atau kalau untuk perawat dan bidan sertifikat BTCLS, atau tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan bantuan hidup dasar. Gitu. Jadi memang IGD itu kan dia terbuka 24 jam ya, setiap rumah sakit pasti gini terbuka 24 jam. Nah, untuk shift kerjanya sih biasanya hampir rata-rata rumah sakit itu pakai 3 shift. Jadi ada shift pagi, sore, dan malam. Untuk jam kerjanya itu disesuaikan dengan keputusan rumah sakitnya. Kalau di tempat saya bertugas itu shift pagi dari jam 8 sampai jam 3 sore, shift sorenya jam 3 sampai jam 9 malam, dan shift malamnya jam 9 malam sampai jam 8 pagi. Nah, jadi instalasi gawat darurat, namanya juga udah instalasi gawat darurat. Jadi yang masuk ke IGD itu adalah pasien-pasien yang gawat darurat. Nah, jadi pintu masuk pasien untuk ke rumah sakit itu ada 2 sebenarnya. Jadi bisa dari IGD yang buka 24 jam atau dari poliklinik rawat jalan yang bukanya tergantung dari kebijakan rumah sakit masing-masing. Nah, untuk IGD sendiri itu adalah diutamakan pasien-pasien yang gawat darurat. Gawat darurat itu dalam artian penyakit yang dapat menyebabkan, yang membutuhkan penanganan segera, yang jika tidak mendapatkan penanganan bisa menyebabkan kematian atau kecacatan gitu, atau kondisi di mana suatu penyakit yang perlu mendapatkan penanganan segera, seperti misalnya nyeri yang hebat, demam tinggi misalnya gitu. Jadi berdasarkan dengan keluhan dari penyakit itu tersebut. Kalau untuk jenis tindakan yang di IGD sih sebenarnya beragam ya, tergantung dengan kondisi penyakitnya. Kalau misalnya dalam kondisi kecelakaan, misalnya tindakan yang bisa dilakukan penjahitan luka, penanganan awal luka, atau kalau dalam kondisi ada yang patah atau terbentur bisa pemasangan bidai, imobilisasi, atau pemasangan infus juga biasanya rutin dilakukan di IGD. Terus pemasangan selang makan, selang kencing juga dalam kondisi yang gawat darurat biasanya juga dilakukan di IGD. Untuk kerja di IGD itu kita biasanya pakai sistem triase IGD. Nah, jadi triase IGD itu ada 4, ada triase merah, triase kuning, triase hijau, dan triase hitam. Untuk triase merah itu dia penanganannya harus segera ya. Jadi itu biasanya kasus-kasus yang berat, seperti misalnya cedera kepala berat, terus sesak nafas hebat, atau pasien datang dalam kondisi tidak sadarkan diri, atau pasien datang dalam kondisi kejang yang berlangsung lama. Nah, itu perlu mendapatkan penanganan yang segera. Kalau untuk triase kuning itu dia namanya delay penanganannya. Jadi dilakukan dalam waktu di bawah 15 menit. Nah, jadi penanganannya itu biasanya penyakit-penyakit yang seperti sesak nafas tapi tidak terlalu berat ya, atau dalam kondisi demam tinggi, hiperpireksia, atau dalam kondisi cedera kepala yang sedang, atau ada trauma patah atau luka yang tidak terlalu perdarahan yang aktif gitu. Terus ada juga triase hijau. Triase hijau ini biasanya kasus-kasus yang lebih ringan lagi, seperti cedera kepala ringan yang pasiennya masih bisa sadar, masih bisa ngomong. Terus dalam kondisi demam, misalnya demam tapi tidak sampai hiperpireksia, demamnya tidak terlalu tinggi, atau pasien dengan kondisi nyeri yang intensitas skala nyerinya tidak terlalu berat. Nah, biasanya itu masuk ke triase yang hijau. Terus ada satu lagi triase hitam. Triase hitam itu untuk kasus-kasus yang kritis dan penanganannya juga sudah paliatif, artinya ditangani atau tidak ditangani juga jatuh ke kondisi yang buruk gitu. Bisa dikatakan, atau pasien yang sudah datang ke IGD dalam kondisi yang meninggal misalnya. Itu masuk ke triase hitam.
Untuk Sobat Prims yang mau menghubungi IGD Royal, bisa hubungin ke kontak yang di bawah ini.